Episode 26. Ia bukan kakakku tapi masa depanku selamanya. Beberapa tahun kemudian, Kavin sudah memimpin perusahaan Arya Hardana. Beberapa tahun ini Kavin sangat bekerja keras, hingga ia memiliki sedikit waktu untuk istirahat. Kuliah selesai dengan cepat, belajar seluk-beluk perusahaan yang tidak mudah. Tapi beruntung Kavin pemuda yang cerdas dan penuh semangat. Semua itu bisa ia lalui dengan hasil yang memuaskan. Arya ayahnya selalu bangga padanya, dan tentu ia tahu semua itu tidak lepas dari dukungan seorang raja yang selalu menjadi penyemangat Kavin untuk meraih semuanya dengan bekerja keras tanpa mengeluh. Raja sudah bisa berjalan tanpa kursi roda, meski masih harus berhati-hati. Ya, Kavin juga selalu menyempatkan diri untuk menemani calon istrinya itu menjalani jadwal terapinya. Bahkan Kavin membawa Raja ke luar negeri untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan Raja melihat itu semua. Ia yakin dengan cinta mereka. Dan hal itu membuatnya semangat untuk pulih dan bisa berjalan seperti semula. Raja selalu memperhatikan Kavin. Makanan selalu ia kirimkan ke kantor setiap jam makan Kavin. Vitamin dan jadwal olahraga semua Raja yang mengaturnya untuk Kavin. Bahkan pakaian harian kantor dia juga yang membeli dan menyiapkan. Banyak wanita mencoba mendekat, tapi bahkan Kavin tak meliriknya sedikit pun. Sore itu di taman rumah Kavin, Arya dan Cynthia duduk memperhatikan dari kejauhan. Tiba-tiba ponsel Arya berdering, wajah Arya berubah. Polisi memberi kabar, Sonya ditemukan di luar negeri, dan akhirnya berhasil ditangkap karena kasus percobaan pembunuhan bertahun-tahun lalu. Arya menutup teleponnya, menatap Kavin. Vin, akhirnya semua sudah selesai. Kavin hanya diam. Ia tidak marah, tidak benci. Ia merasa lega, benar-benar lega. Kekhawatirannya kali ini sirna. Ia hanya takut kalau Sonya tahu kelemahannya adalah Raja. Pasti perempuan itu akan mengincarnya. Dan itu sudah terbukti benar. Meski Sonya berada jauh, dia selalu mengawasi mereka, terutama Raja. Jika selama ini Kavin tidak bersiap dan mencegah segala hal buruk, entah apa yang akan terjadi pada Raja. Dia hanya merahasiakannya dari semua orang. Dan kini waktu bahagia itu telah tiba. Di sore yang cerah itu, Kavin berjalan ke arah Raja yang berdiri di taman. Tidak ada cincin mewah, tidak ada acara besar, karena mereka sudah pernah bertunangan. Dan sebenarnya mereka sudah menikah 2 bulan lalu. Meski tanpa resepsi dan pesta besar, Raja tidak ingin semua itu. Ia tak mau lagi jadi bahan gosip seperti dulu. Ia hanya pernah meminta ingin keliling Eropa bersama Kavin. Dan karena Raja yang meminta, akhirnya seperti biasa Kavin selalu menuruti semuanya. Dan para orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mempermasalahkan. Yang penting anak-anaknya bahagia. Hari itu sore terasa begitu hangat. Sayang, kamu ingat waktu pertama kali kita bertemu di taman belakang rumah ini? Raja tersenyum. Ingat, kamu kelaparan dan belepotan saus. Kavin tersenyum. Dulu kamu menyelamatkan hidupku. Ia menatap mata Raja dalam. Sekarang izinkan aku menghabiskan hidupku bersamamu. Air mata Raja selalu jatuh setiap Kavin berkata begitu. Ia mengangguk dan berkata, berapa ribu kali kamu akan mengucapkan itu? Selamanya, ucap Kavin sambil tersenyum dan mencubit pipi Raja yang terlihat cabi. Entah kenapa akhir-akhir ini nafsu makannya tak bisa dikendalikan. Tapi kamu lupa dengan janjimu karena terlalu sibuk, ucap Raja lagi dengan bibir manyun. Aku tidak lupa, besok kita akan berangkat, jawab Kavin sambil tersenyum. Mendengar itu Raja melompat kegirangan. Tapi tiba-tiba ia merasa pusing, dan hal itu membuat Kavin panik. Dia menggendong istrinya ke dalam dan langsung memanggil dokter meskipun Raja melarangnya. Setelah beberapa lama dilakukan pemeriksaan, ternyata ada kabar mengejutkan tapi juga membahagiakan. Selamat Tuan Kavin, Nona Raja saat ini sedang hamil 1 bulan. Tolong lebih perhatikan kesehatannya. Kavin begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk dan menciumi istrinya. Ia membayangkan akan ada yang memanggilnya papa. Lain halnya dengan Raja. Ia pura-pura sedih dan berkata, sayang, kalau begini jadi gagal aku keliling Eropanya. Kavin mengusap air matanya yang sempat jatuh, lalu berkata, tidak apa sayang, kalau sudah memungkinkan aku akan mengajakmu kemanapun kamu mau. Sekarang janji sama aku, jaga bayi kita dengan baik. Raja mengangguk, dan mereka berpelukan. Arya dan Cynthia tidak kalah bahagianya dari mereka berdua. Arya memeluk Kavin dan berkata, terima kasih sudah memberi papa cucu.
Setelah ini papa akan pensiun dan bermain bersama cucu, ucapnya menepuk bahu putranya. Sedangkan Cynthia langsung menelpon ayah Racha yang sedang berada di luar kota. Dan saat istrinya tertidur, Kevin berbisik, "Dia bukan kakakku, dia adalah cintaku. Dan rumah yang Tuhan kirimkan setiap kali hidupku runtuh. Karena cinta sejati adalah tentang bertahan dalam badai bersama, bukan hanya menikmati saat-saat indah. Bersamamu, aku mencapai hal-hal luar biasa. Terima kasih sayang, I love you." Tamat.